Pagi ini kami kembali bisa beribadah kepadamu dalam keadaan yang sehat. Kami boleh mengeluarkan suara kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Bapa, hamba yang menyampaikan firman-Mu, maupun seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini, maupun yang mengikuti ibadah ini lewat Zoom dan siaran langsung di Facebook. Berkati semuanya Bapa, karena kami ingin ibadah kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya bila Tuhan disenangkan, maka berkat-Mu akan Kau turunkan bagi kami semua. Lewat firman-Mu ini Tuhan, kami akan memperoleh suatu kekuatan, penghiburan, dan kesembuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Kristus. Oleh kemurahan Tuhan. CMC Cabai Rawit bisa ibadah setiap hari Minggu pukul 10.30. Dilaksanakan secara hybrid. Baik on-site maupun online. Online lewat Zoom, juga lewat siaran langsung di akun Facebook saya, Yunus Timotius. 7 bulan sudah berlalu, setiap minggu CMC Cabai Rawit, Tuhan izinkan tetap mengadakan ibadah. Selama pandemi ini, 2 tahun berlalu, anak-anak sekolah dari rumah, pakai gadget, nggak ketemu dengan guru-gurunya, belajar ya lewat handphone, belajar sendiri, bikin PR sendiri, dan sebagainya. Ada yang mempertanyakan, kira-kira kualitas anak sekolah kita ini bagaimana ya? Naik kelas sih naik kelas, lulus sih lulus. Tapi kira-kira ini kualitasnya seperti apa ya? Ya nggak tahulah. Memang sudah kondisinya seperti ini. Nah, ibadah juga begitu, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Yunus, selama 2 tahun ini pandemi, saya memperhatikan katanya. Ya apa yang Bapak perhatikan? Pertama katanya, ada pendeta, ada gembala, tapi nggak punya jemaat Pak katanya. Loh, kok bisa gitu? Iya, saya juga nggak tahu, entah jemaatnya pada hilangkah, pada pergikah, atau nggak ngerti loh Pak katanya. Tapi nggak ada jemaatnya Pak. Oh ya? Nah ini yang pertama Pak Yunus katanya, ada gereja, ada gembala, pendeta, tapi nggak punya jemaat. Oh, terus ada lagi Pak katanya, saya perhatikan. Apalagi yang kamu perhatikan? Ada gereja, ada pendeta, ada gembala, ada jemaatnya Pak. Oh bagus. Tapi nggak ada ibadahnya Pak katanya. Hah? Iya Pak. Udah 2 tahun nggak ada ibadah Pak. Ya kan pandemi saya bilang. Ya baiklah Pak, pandemi tidak bisa ibadah onsite. Kan bisa online Pak. Jadi online juga enggak? Enggak Pak katanya. Jadi ibadah onsite tidak, ibadah online tidak. Tapi dia gereja, dia pendeta, dia gembala, dia punya jemaat, tapi nggak bikin ibadah. Iya juga ya saya bilangnya. Kenapa ya? Ada gereja, ada pendeta, ada gembala, ada jemaat, tapi nggak bikin ibadah. Ada lagi yang lain Pak katanya. Oh apa lagi saya bilang. Ada yang tidak bikin ibadah karena tidak punya tempat. Oh iya juga ya. Kalau nggak punya tempat ya repot mau ibadahnya di mana. Walaupun bisa aja sebenarnya mau di rumah, di pinjam tempat, kalau perlu di halaman, di taman. Tapi ini nggak punya tempat Pak katanya. Oke, terus ada yang lebih lucu Pak katanya.
Ada gereja, ada gembala, ada tempatnya. Nah, kalau tadi ada jemaat, nggak ada tempatnya, jadi nggak ibadah. Ini ada tempatnya. Terus apa lagi masalahnya? Saya bilang, jemaatnya nggak ada, Pak. Katanya, waduh, saya pikir banyak sekali ya. Ini itunya ya. Ya, itulah yang terjadi. Katanya dia perhatikan begitu. Ya. Tapi satu hal, apapun itu, CMC cabai rawit. Kecil, namanya juga cabai rawit. Kecil, yang ibadah juga cuma beberapa orang. Puji Tuhan, selama berdiri 7 bulan, tetap setiap minggu mengadakan ibadah. Ini bukan untuk kesombongan, untuk kebanggaan, tapi mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kami bisa ibadah tiap minggu, on-site dan online. Tujuannya cuma satu, saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, kalau kita ibadah tidak menyenangkan hati Tuhan, percuma. Habiskan waktu, buangkan waktu, tenaga, pikiran, dan uang, ongkos, capek, dan sebagainya, kalau tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada yang bilang begini, saya ibadah-ibadah, tapi rasanya kering. Rasanya nggak ada sesuatu yang saya rasakan. Nah, begitu. Saya bilang, itu bukan salah ibadahnya, itu bukan salah musiknya, itu bukan salah pujiannya, itu bukan salah pengkhotbahnya, tapi itu salah dirimu sendiri. Loh, kok begitu? Iya. Kamu datang mau ngapain? Ibadah. Jadi, yang menentukan baik tidaknya ibadah itu siapa? Bukan Tuhan. Tuhan nggak hadir. Hadiratnya nggak kerasa. Kamu yang menentukan. Kalau engkau datang dengan hatimu, engkau datang untuk menyembah Tuhan, engkau datang untuk memuliakan nama Tuhan, engkau duduk, tidak sekedar duduk, nyanyi, engkau betul-betul nyanyi, tidak hanya dengan suara dan mulutmu, tapi engkau menyanyi dengan hatimu. Engkau akan merasakan ketika engkau mengeluarkan suara itu, aduh, benar-benar Tuhan ada di hati saya. Kenapa? Rahasianya karena engkau menyanyi dengan sungguh-sungguh. Engkau menyanyi memuliakan Tuhan dengan hatimu. Bukan pikiran yang melayang-layang kemana-mana. Ngelamun kemana-mana. Tubuh di sini, pikiran kemana-mana. Tidak ada gunanya. Ibadah yang menyenangkan hati Tuhan, seluruh tubuh kita, seluruh perasaan kita, seluruh pikiran kita, seluruh roh kita angkat untuk menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Hari ini kita akan dengarkan khotbah dengan judul Perangkap Iblis. Ya, perangkap iblis. Oke, mari kita lihat apa itu perangkap. Itu dia. Mungkin punya di rumah, setidak-tidaknya pernah lihat. Ini dia perangkap tikus. Ada beberapa jenis perangkap. Perangkap burung ada. Perangkap hewan-hewan yang lain ada. Perangkap harimau pun ada. Bahkan perangkap gajah yang badannya begitu besar pun ada. Semua namanya perangkap. Apa itu perangkap? Perangkap, kata lainnya adalah jebakan. Ya, kata lain perangkap adalah jebakan. Tapi mari kita baca dulu. Kita buka Alkitab kita, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Ambil Alkitabmu, jangan dibiarkan, lagi sampai berdebu. Simpan baik-baik, nggak pernah dipakai, nggak pernah dibaca. Ambil, kita buka Kejadian pasal 3. Ayat 1 sampai 7. Kejadian pasal 3, ayat 1 sampai 7. Kita akan baca bergantian ya. Saya baca yang ganjil, nomor 1, nomor 3, dan seterusnya. Saudara baca yang genap, 2, 4, dan selanjutnya.
manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun rabah buah itu. Nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui, itu kata si ular itu ya, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Sama-sama. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawan. Kejadian pasal 3 ayat 1 adalah perangkap iblis dilaksanakan lewat ular berkomunikasi dengan Hawa dan mulai menebar perangkap atau jebakan. Apa itu perangkap dan jebakan? Yuk. Perangkap atau jebakan pertama artinya adalah alat untuk menangkap. Alat untuk menangkap. Caranya dengan diberi umpan. Itu namanya perangkap atau jebakan. Cara, alat untuk menangkap. Menangkap tikus, menangkap burung, menangkap harimau, menangkap manusia dengan cara diberi umpan. Itu namanya perangkap. Nah, ada lagi yang kedua. Yang kedua artinya perangkap atau jebakan adalah tipu muslihat. Tipu. Nah, namanya juga tipu, penipuan. Muslihat, cara yang licik. Untuk apa? Memperdaya, untuk membohongi, untuk mempermainkan, ya, untuk memperdaya. Itulah yang namanya perangkap atau jebakan. Sengaja dibuat untuk menangkap. Ya, dan kata kuncinya adalah umpan. Iblis sesuai dengan judul khotbah kita, perangkap iblis. Iblis menjebak manusia agar manusia jatuh ke dalam dosa. Itu tujuannya. Perangkap iblis tujuannya hanya one and only. Pertama dan yang utama, yaitu membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Cuman itu tujuannya. Ya, oke. Ya, lanjut. Iblis menjebak manusia agar manusia jatuh ke dalam dosa. Caranya? Nah, caranya adalah dengan menyiapkan umpan. Umpan.
Perangkap jebakan tidaklah berfungsi dengan baik dan efektif kalau tidak ada umpannya. Memancing juga, kalau mau berhasil menangkap ikan, harus ada umpannya. Ada kaitnya, kailnya, ada apa segala macamnya, tapi tidak ada umpannya, nyaris akan sia-sia. Nah, karena itu, caranya iblis menjebak manusia agar manusia jatuh ke dalam dosa adalah dengan menyiapkan umpan. Dan umpan ini selalu menarik. Begitu menariknya sampai orang tidak sadar lagi bahwa itu sesungguhnya adalah umpan. Nah, hati-hati, ya, hati-hati. Mari kita lihat, mari kita pelajari. Apa itu umpan dari si iblis? Nah, mari kita lihat. Apa itu umpan dari si iblis? Ada 3 umpan yang dipersiapkan oleh iblis. Umpan pertama namanya kenikmatan. Apa namanya? Kenikmatan. Yang namanya kenikmatan, nikmat. Belum dirasakan aja, dengarnya aja kayaknya gimana? Udah enak. Ya, oke. Mari kita baca. Matius pasal 4 ayat 3. Yuk, buka Alkitab kita. Matius pasal 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Siapa itu si pencoba? Iblis. Ya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Umpan pertama yang ditebar oleh iblis adalah kenikmatan. Roti adalah lambang kenikmatan. Makan dan minum. Kalau orang bersyukur, orang bersukacita, pertama-tama yang dilakukan apa? Ayo, kamu udah sukses kan? Kamu naik pangkat kan? Kamu dapat lotre kan? Kamu dapat bonus kan? Ayo, ngapain? Makan, makan. Benar apa betul? Ulang tahun, ngapain? Makan, makan. Ya. Roti, makanan, minuman adalah lambang kenikmatan. Dulu saya punya kebiasaan, sekarang sudah tidak lagi. Apa itu kebiasaan saya? Mungkin juga kebiasaan saudara. Apa itu? Posting makanan di medsos, di Facebook, di mana aja, di WA, di grup. Lagi makan di mana? Cekrek, upload. Ya. Lagi makan apa? Cekrek, kirimkan, posting. Ada yang begitu? Ada. Masih? Nggak tahu ya. Masih atau enggak ya? Nah, saya dulu begitu. Tapi kemudian saya menghentikan kebiasaan itu. Termasuk lagi pergi kemana gitu. Suka foto kan, upload. Itu pun saya stop. Kenapa? Pertama, melihat makanan saja sudah sebuah kenikmatan. Apalagi bisa memakan dan menikmatinya, itu betul-betul sebuah kenikmatan. Tapi sayangnya, apakah semua orang bisa menikmati itu? Tidak. Semakin enak sebuah makanan, semakin mahal harganya. Itu dia.
Ya. Semakin menarik sebuah makanan, semakin tinggi biayanya. Dan tidak semua orang bisa. Jadi saya merasa kalau saya posting-posting begitu, aduh rasanya manfaatnya sedikit, tapi tidak manfaatnya jauh lebih banyak. Menguntungkannya sedikit, orang jadi tahu ada makanan, tapi yang merugikannya jauh lebih banyak. Kira-kira saya posting, orang jadi telan air liur, tapi nggak bisa beli, jadi dosa saya. Ya, nah itu yang ditawarkan oleh iblis, kenikmatan. Pergi ke Pangandaran, pergi ke Bali, pergi ke tempat-tempat wisata, nikmat nggak? Nikmatlah. Apalagi dengan segala fasilitasnya. Aduh, belum mengalami aja, membayangkannya aja udah gimana? Rasanya berbunga-bunga. Itulah yang iblis tawarkan kepada manusia. Hei, mau nggak kenikmatan hidup? Itu baru satu. Roti itu lambang kenikmatan. Makanan dan minuman. Apalagi pakaian. Nah, apalagi perempuan. Benar apa betul? Nah, begitu lihat baju ini, bagus. Itu baru baju. Apalagi tas. Nah, begitu lihat tas ini, nggak beli sampai pulang. Badannya di rumah, pikirannya ke tas. Aduh, warnanya, bentuknya. Tidur pun kebawa mimpi. Apalagi sepatu, jam, macam-macam. Laki-laki bagaimana? Sama aja. Yang namanya kenikmatan itu memang nikmat. Nah, itu yang ditawarkan oleh iblis. Mau nggak kamu kenikmatan? Manusia mayoritas akan bilang, mau. Mau kenikmatannya, lupa bahwa ada perangkap yang dipasang oleh iblis. Loh, perangkap apa? Iblis tidak pernah memberikan sesuatu secara gratis. Itu dia. Ada tujuannya dia memberi. Apa itu? Manusia jatuh ke dalam dosa. Loh, bisa? Lewat kenikmatan manusia jatuh dalam dosa? Ya, bisa sekali. Contoh kecil aja. Punya mobil, punya uang, kemudian pergi berwisata pada hari Minggu. Hari biasa Senin sampai Jumat kan kerja, sibuk. Udah, hari apa libur? Minggu. Kebaktian gimana? Nggak apa-apa, masih ada minggu ke depan. Nah, gitu. Iblis bilang nggak apa-apa. Kan masih ada minggu depan. Oh iya juga ya. Tuhan ngerti ya. Saya juga perlu liburan, menikmati. Jadi saya hari ini nggak ibadah. Yang penting saya ibadah dalam hati. Hari itu dia nggak ibadah. Dia lebih mementingkan kenikmatan. Dosa. Menomor satukan kenikmatan. Menomor duakan ibadah kepada Tuhan. Jadi perangkap yang pertama adalah kenikmatan. Hati-hati. Hati-hati. Kalau iblis menawarkan kenikmatan pada kita. Di balik itu dosa sudah menang. Yang kedua. Apa hukuman dari iblis? Kepopuleran. Banyak orang yang haus akan popularitas. From nothing to something. From zero to hero. Dari yang tidak pernah ada yang kenal siapa dia, tiba-tiba dielu-elukan. Namanya dielu-elukan. Terkenal. Siapa yang nggak punya keinginan seperti itu? Fotonya terpampang di mana-mana. Ya jujur saja ya. Kalau ada billboard, terus foto kita ada di sana, kira-kira gimana? Senang nggak? Senang dong. Apalagi nggak cuma satu tempat. Se-Indonesia loh.
Di berbagai kota ada billboard dengan foto kita. Senang nggak? Ya senang. Itu berpopularitas. Di balik popularitas, duit. Kalau banyak duit, nomor satu, kenikmatan. Nah, ini ditawarkan oleh iblis, popularitas. Dan kita lihat ya, demi popularitas terkenal, banyak orang mau melakukan apa saja. Demi popularitas mau melakukan apa saja. Foto apa saja. Acting apa saja. Pekerjaan apa saja. Yang penting terkenal. Bahkan tidak sedikit orang demi terkenal melakukan tindakan-tindakan yang konyol, tindakan-tindakan yang salah. Memang terkenal, tapi salah. Ada satu orang, saya lupa namanya, dia itu yang menembak mati salah seorang yang terkenal di dunia, John Lennon. Dia tembak mati John Lennon. Dan dia bilang begini, orang lain melakukan banyak hal dan bertahun-tahun hanya agar bisa namanya terkenal. Tapi saya cukup melakukan satu hal dan nama saya terkenal di seluruh dunia. Apa itu? Nembak John Lennon. Terkenal namanya? Terkenal. Tapi sebagai pembunuh. Mau terkenal gampang, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Kristus. Gampang. Ambil contoh. Nanti siang saya buka baju, nggak usah bugil seluruhnya, langsung ditangkap polisi itu kan. Nggak usah bugil seluruhnya. Bawah masih pakai, tapi atas tanpa pakaian, dan kemudian saya jalan berlari dari sepanjang jalan Asia Afrika, Bandung. Kira-kira gimana? Kenal nggak? Ayo. Kenal. Iya kan? Tahu, macam-macam lah. Saya ada di lantai tinggi, kemudian berlagak mau loncat. Semua orang kumpul. Semua video akan, handphone akan diarahkan ke saya. Seorang laki-laki ada di lantai sekian, mau meloncat. Kemudian cerita pun, karena begini, karena begitu. Pokoknya dalam waktu yang singkat, viral kemana-mana. Popularitas, itulah jebakan umpan yang diberikan oleh iblis. Yuk. Matius 4 ayat 8. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi. Nah, popularitas. Ke puncak popularitas. Dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Dengan kemegahan. Itu kalau orang dari puncak popularitas. Kemegahannya. Bayangin artis yang menerima piala ini, piala itu. Tampil di panggung gemerlap. Waduh, rasanya job semakin banyak, tarif semakin naik, dan seluruhnya. Itu menjadi dambaan. Itu menjadi sebuah cita-cita. Nah, ketika iblis menawarkan popularitas dengan mudah, dengan cepat, banyak orang yang masuk perangkap. Salah satu caranya adalah pesugihan. Sugi, kaya, cara cepat, pergi ke dukun, pergi ke pohon, pergi kemana-mana, minta bantuan siapa,
setan, iblis. Hati-hati perangkap iblis. Ingatlah, iblis tidak memberikannya secara gratis. Ya. Itu yang kedua. Mari yang ketiga, terakhir. Mujizat. Nah, ini juga perangkap dari si iblis. Mujizat. Yuk, buka. Matius 4 ayat 6. Matius 4 ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Orang kalau jatuh dari atas ke bawah, kemungkinan yang terjadi apa? Minimal patah tulang. Nah, atau mati. Itu pasti. Oh, ini enggak. Mujizat akan terjadi. Ah, masa sih? Jatuh nggak apa-apa. Iya. Luar biasa. Nah, iblis menawarkan hal-hal yang luar biasa. Hal-hal yang di luar akal pikiran manusia. Mujizat-mujizat. Keajaiban-keajaiban. Itu yang iblis tawarkan. Salah satu bentuknya adalah ketika manusia sakit, sudah berobat kemana-mana, dan katanya dia sudah juga berdoa, tapi nggak sembuh-sembuh, menderita terus, maka tawaran, umpan, jebakan, perangkap iblis masuk. Dalam bentuk apa? Mau sembuh nggak? Nah, mau sembuh? Mau! Nah, masuklah. Caranya begini. Bawa ayam hitam, ayam putih, tikus hitam, tikus putih, ya, macam-macam. Cabai hitam, ada cabai hitam gitu. Cabai putih juga nggak ada ya, cabai merah dan hijau yang ada. Kemudian bawang ini apa segala macam. Untuk apa? Nyambel. Oh, bukan ya. Tapi untuk persembahan. Kepada siapa? Mbah. Mbah. Entah mbah jambrong, entah jembrong, gambrong, apapun ya. Dan disitulah masuk perangkap iblis. Beberapa tahun lalu ada terkenal satu nama yang berasal dari India. Dianggap sebagai manusia setengah Tuhan. Karena dia bisa melakukan beberapa keajaiban dan mujizat. Pengikutnya banyak sekali, bahkan sampai di Indonesia. Dianggap dia itu manusia, tapi sebenarnya udah setengah Tuhan. Dari mulutnya bisa keluar emas. Dari tangannya bisa keluar emas. Orang kan terkaget, terkagum-kagum. Bagaimana manusia bisa dari mulutnya mengeluarkan emas. Dan beberapa hal-hal lain lagi yang nggak masuk akal. Tapi orang lihat itu yang terjadi. Kalau dia jalan, orang semua menyembah, orang pegang kakinya, dan sambil dia jalan, orang memberikan persembahan amplop. Dia jalan perlahan, ambil, tangannya penuh dengan amplop. Ada yang dilewati, orang semua berebut untuk bisa memberikan amplop. Manusia yang sanggup, mampu, entah magic, sulap atau apapun nggak tahu, tapi di mata orang dia sanggup bikin keajaiban, dia sanggup bikin mujizat, akhirnya disembah-sembah, dianggap sebagai Tuhan. Dan yang dianggap sebagai Tuhan itu akhirnya mati juga. Perangkap iblis yang ketiga adalah keajaiban, mujizat. Katanya lewat malaikat-malaikat, katanya lewat jin, katanya lewat apalah, roh halus, ya. Manusia terpedaya. Ini hebat.
ini berkuasa. Dia sanggup menolong. Dia sanggup memberikan kesembuhan. Dia sanggup memberikan keberhasilan, kesuksesan, dan sebagainya, dan sebagainya. Orang terpukau. Silau, namanya silau, tidak lagi bisa melihat dengan jelas. Akhirnya, siap-siaplah untuk celaka. Saudara kekasih dalam Kristus, apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam susah dan dalam senang, jangan sampai masuk dalam perangkap iblis. Yang pertama tadi kenikmatan, yang kedua popularitas, yang ketiga mujizat. Jangan terperdaya. Jangan terperdaya. Kita tetap percaya kepada Yesus, berharap pada Yesus, dan mengandalkan Yesus. Itu cukup. Itu lebih dari cukup. Tidak perlu minta bantuan kepada siapapun yang tak sadari. Itulah perangkap iblis. Itulah perangkap setan. Terakhir. Waspadalah. Ya, kata Bang Napi. Waspadalah. 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 Waspada apa? Lukas 9 ayat 25. Ayat terakhir. Lukas 9 ayat 25. Yuk kita baca sama-sama sebagai ayat yang terakhir khotbah yang kita dengarkan pada siang hari ini. 1, 2, 3. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Menyesal selalu belakangan. Kalau duluan itu pendaftaran namanya, ya. Tapi penyesalan selalu belakangan. Jangan sampai kita menyesal, ya. Nyesal pun tidak ada gunanya karena kita tidak sedang mendapatkan kenikmatan. Kita tidak sedang mendapatkan popularitas, tidak sedang mendapatkan mujizat, tapi kita sedang menuju kebinasaan. Awas, hati-hati, waspadalah. Karena itu jangan cari jalan keluar. Jangan cari solusi di luar Tuhan. Ya. Ada pujian lama yang kata-katanya begini. Di luar Tuhan ku tak maju. Di luar Tuhan ku jatuh. Di luar Tuhan ku kesasar. Bagai kapal tanpa layar. Yesus, oh Yesus, hanya Yesus. Jawaban dalam seluruh masalah kehidupan kita. Karena itu, jangan jauh dari Tuhan. Tetap dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan. Masalah selalu ada di sekeliling kita. Tapi bersama Yesus, masalah bukan masalah. Bersama Yesus, kita bisa menyelesaikan dan mengalahkan masalah. Ya, jangan masuk dalam perangkap iblis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan, agar kami waspada. Jangan sampai masuk dalam perangkap iblis. Memberikan kenikmatan, menawarkan keberhasilan, menawarkan keajaiban-keajaiban. Tapi semua itu hanya perangkap untuk membawa manusia menjauh dari Tuhan, membawa manusia jatuh ke dalam jurang dosa. Bapa, hari ini kami sudah dengarkan firman-Mu, kami mau belajar taat dan setia hanya kepada Tuhan Yesus. Karena kami percaya, bersama dengan Yesus, Tuhan akan cukupkan semua kebutuhan dan keperluan kami. Berikan kami kekuatan, Bapa. Berikan kami pengertian, hikmat, dan keberanian untuk menolak semua tipu daya dari si iblis, agar kami tetap lurus memandang dan hanya setia
kepada Tuhan Yesus Kristus. Berkati seluruh hamba-Mu, seluruh jemaat-Mu, seluruh saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini lewat Zoom maupun lewat Facebook. Berkati mereka. Berkati keluarga mereka. Berkati pekerjaan mereka. Rumah tangga mereka. Masa depan mereka. Bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum